Yang kedua, larangan yang kedua bagi orang percaya, bagi anak Tuhan, bagi gerejanya, bagi kita semua. Larangan yang perlu kita lihat seiring dengan kemajuan dan tantangan zaman. Yang kedua diungkapkan di dalam Alkitab, saudara boleh membuka Alkitab. Saudara perhatikan pada ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jadi poin yang kedua, larangan yang kedua pada poin yang kedua ini, jangan bergaul dengan orang fasik. Ingat baik, jangan bergaul dengan orang fasik. Nah, orang fasik ini direferensi dalam Alkitab, kita lihat kitab Mazmur pasal 1. Ya. Orang fasik itu adalah orang yang benar-benar tidak mau cari tahu dengan Tuhan. Tapi mereka juga adalah orang bergereja, tapi jadi fasik. Coba kita uraikan pada poin selanjutnya dari kata bebal. Nah, ini yang kita perhatikan. Jadi poin yang kedua, kata Alkitab, larangan bagi kita orang percaya, jangan bergaul dengan orang fasik, jangan berkawan dengan mereka. Yang direferensikan dalam kitab Mazmur, cara berdiri, duduk, dan berjalan. Nah ini, cara berdiri, duduk, dan berjalan. Jangan duduk dengan kumpulan apa? Orang berdosa. Bahkan jangan apa dikatakan? Jangan berdiri dengan kumpulan pencemooh. Dan jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Di situ diungkapkan 3 tipe manusia. Itu ada juga di dalam gereja, di sekitar kita. Nah ini yang sedang terjadi. Saudara percaya atau tidak, ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Gereja berada pada masa penampian, ditapis sedemikian rupa. Dengan kemajuan zaman, gereja semakin ditampi. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, larangan yang kedua ini perlu kita perhatikan. Anak Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya, hamba Tuhan, jangan bergaul dengan orang fasik. Yang dikatakan, direferensikan ya sebagai komparasi perbandingan ayat Mazmur. Duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, kalau sudah duduk bergaul dengan orang yang suka maki-maki, Anda jadi suka maki. Kalau Anda bergaul duduk ya dengan orang yang sombong, makang puji, orang Manado bilang, Anda juga akan jadi makang puji, jadi sombong. Bergaul dengan orang yang ceritanya tinggi, orang Manado bilang belak, Anda juga akan jadi belak, jadi tingkat tinggi. Betul? Oh, yang penting udah bergaul dengan orang hebat, dengan pejabat. Ya apa untungnya Anda? Kalau kenal pejabat baguslah, tapi Anda kan bukan pejabat. Betul nggak saudara? Betul nggak? Oh, saya bangga kalau saya duduk dengan mereka, petinggi-petinggi. Ya cuma duduk. Tapi apa mereka kasih duit sama Anda? Kadang-kadang menjadi kebanggaan bergaul seperti itu. Nah ini, sampai ceritanya jadi tinggi semua. Semua serba tinggi. Padahal air mau makan susah. Betul? Ya solusi keras ini saudara. Makan aja susah. Tapi ceritanya tinggi. Sampai Gunung Kelabat. Gunung Soputan, Gunung Lokon. Tinggi. Tinggi ceritanya. Makan aja susah. Tapi ceritanya lebih tinggi dari Gunung Kelabat. Kenapa? Udah duduk bergaul di situ, berkawan dengan orang-orang yang hidupnya tidak takut Tuhan. Saudara jangan pikir kalau saya bergaul datang di rumah kopi saya cuma diam-diam. Saya banyak bersaksi, bahkan di rumah kopi saya doakan orang. Betul. Saya doakan orang, para pengamen dan saya doakan. Dan saya sambil mengamati setiap peserta yang masuk. Bukan berarti mengkritisi, dari perbandingan pelayanan bagi saya. Oh begini kok tipe-tipe orang di rumah kopi, di rumah makan, di mall-mall, begini model. Haleluya. Saya Tuhan kasih hikmat ya untuk melihat keadaan. Oh, ini orang bisa dipercaya, ini orang tidak bisa dipercaya. Haleluya. Ini udah duduk bergaul dengan orang gak benar. Berdiri juga di kumpulan orang gak benar, menjadi tidak benar.
Berjalan juga dengan orang yang tidak benar dalam kumpulan, berkawan jadi orang tidak benar. Artinya begini, bukan kita tidak bisa berteman dengan orang itu, tapi cara hidupnya jangan Anda tiru. Lebih cenderung pada aspek pergaulan. Tapi banyak orang kemakan, ya kan? Terjerumus dengan cara hidup orang itu. Nah kenapa udah begitu dunia? Dunia sedang menarik kita, menghipnotis kita. Supaya kita apa? Jauh dari Tuhan. Makanya larangan yang kedua ini, Alkitab dengan tegas mengajarkan kepada kita pada ayat yang ke-7, jangan bergaul atau jangan berkawan dengan orang fasik. Haleluya. Yang paling bahaya kalau dia rajin di gereja, beribadah, cara hidupnya orang fasik, tidak jujur. Saudara, saya ada teman yang saya tahu dia pernah menolong saya, tolong bikin ini bikin itu, tapi harganya sekian, harganya kok bisa jutaan yang ngatur, cuma hal yang kecil, yang setelah saya cek, coba ada beberapa tempat, oh Pak, kalau cuma ganti ini DP harga cuma sekian. Tapi yang satu ini, jutaan. Berarti tidak jujur. Nah, orang begini kurang ajar ini. Kurang ajar. Ini orang percaya, tapi cara hidupnya model fasik. Nah makanya larangan yang kedua, kata Alkitab, jangan berkawan atau bergaul dengan orang fasik.